Halo, perkenalkan nama saya Widar Dwi Atmoko. Saya merupakan salah satu siswa Pekmen dari batch 8 continuation. Sekarang saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil project yang saya buat untuk memenuhi tugas untuk MA proses yang berjudul California Housing Price Prediction. Eh, Sebelum kita lebih jauh untuk melakukan proses machine learning-nya, kita harus tahu dulu background story dari kenapa saya bikin ini gitu. Yang kita semua tahu bahwa California itu salah satu state yang cukup terkenal bahkan sampai mancanegara gitu. Banyak orang yang tiap tahun itu datang ke California itu hanya untuk mungkin untuk berkunjung, liburan atau bekerja bahkan di sana gitu. Yang mengakibatkan salah satunya adalah eh, harga properti di sana sangat bervariatif gitu. Nah, hal itu juga yang menjadikan saya untuk bisa eh, bikin eh, machine learning model ini untuk membantu para end user yang dari luar California yang tidak tahu California seperti apa, rumah-rumahnya harganya seperti apa, itu bisa langsung bisa pakai secara langsung eh, karena dan nanti ada deployment-nya juga biar mereka tidak salah pilih rumah. Bisa jadi mereka bisa dapat rumah yang bisa harganya mahal tapi fiturnya sangat minim atau fiturnya sangat banyak tapi harganya murah, itu menguntungkan gitu. Jadi bisa dapat dengan best value dengan best house yang baik. Yang seperti yang saya jelaskan tadi untuk bisnis objektifnya bisa membantu end user untuk bisa memilih rumah dengan best value yang terbaik dengan bisa dengan menggunakan machine learning yang dapat memprediksi dari berbagai atribut gitu, numerikal dan kategorikal. Untuk bisnis metriknya itu ya sudah jelas gitu. Kita bisa dengan banyaknya user yang bisa dapat rumah dengan harga yang baik gitu. Jadi tidak ada yang salah beli rumah, istilahnya seperti itu. Itu bisnis metriknya. Kemudian untuk related work saya menggunakan dua artikel dari Medium untuk sebagai bahan penunjang saya untuk bisa mendapatkan understanding untuk regression model. Artikel pertama penulis menggunakan gradient boost dengan skornya NRMSI negatif 0,126. Kemudian untuk penulis kedua dia menggunakan elastic net machine learning model dengan R2 score-nya itu 0,773. Kemudian untuk datasetnya sendiri saya mengambilnya dari Kaggle. Eh, Dataset ini sebenarnya dataset yang cukup lama kalau berdasarkan deskripsinya. Diambil dari tahun 1990 oleh Badan Sensus di Amerika. Jadi mungkin secara harga itu eh, memiliki konversi yang cukup jauh atau beda lah dari harga sekarang. Cuman untuk fitur-fitur lain itu menurut saya masih cukup relevan dan masih bisa menjadi fitur dasar lah gitu sebagai pertimbangan orang untuk bisa membeli rumah di situ gitu. Jadi dalam datasetnya sendiri itu ada 9 fitur saya menggunakan 9 fitur sebagai prediktor dan satu fitur sebagai target gitu. Jadi untuk yang sebagai prediktor ada longitude, ada latitude, ada house median age, ada total rooms, ada total bedrooms, ada population, ada households, ada median income, ada ocean proximity. Kemudian untuk targetnya sendiri saya menggunakan median house value yang akan memprediksi perkiraan harga rumah yang ada di blok gitu. Kemudian untuk proses pertama saya bisa melakukan EDA dan pre-processing. Kita sudah dapat data dari Kaggle, kemudian kita akses data itu, kemudian kita melakukan EDA dan pre-processing gitu. Dalam pre-processing kita bisa remove outlier, EDA kita bisa checking setiap variabel, correlation seperti itu. Data type, checking data type, checking dimension, checking range. Kemudian setelah kita dapat informasinya itu kita bisa clean datanya, kita bisa dump ke Pickle untuk diproses di fitur engineering. Kemudian ini contohnya untuk
univariate analysis. Ya, untuk kesimpulannya dari graf yang saya tunjukkan sekilas adalah distribusinya kebanyakan adalah red skew, yang merupakan bentuk dari distribusi normal. Kemudian majority of house value itu antara 100.000 sampai 200.000, dan majority of median income itu antara 3 sampai 4,5. Kemudian ada bivariate analysis. Ini untuk membandingkan dua variabel. Tapi di sini saya kebanyakan menggunakan dua variabel dan dibagi lagi di per ocean proximity gitu. Jadi saya pengen lihat eh, apakah ocean proximity ini mempengaruhi dua variabel lain gitu. Dan saya mendapatkan kesimpulan bahwa distribution median income itu hampir sama dengan distribusi dari ocean proximity, dan inland median income yang ada di inland itu sangat rendah dibanding kategori lain. Jadi inland itu kayak lebih jauh dari laut atau dari pantai gitu. Kemungkinan di tahun 90-an banyak orang-orang yang saat itu bikin rumah itu deket-deket pantai, dan itu sangat banyak gitu. Jadi harganya juga sangat banyak yang dan bervariatif yang deket-deket pantai atau laut gitu, dibanding yang inland. Kemudian ada multivariate analisis, saya ingin lebih jauh lagi untuk mengenal datanya. Di sini saya melakukan sebaran banyak variabel, dan saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa memang benar harga rumah atau yang blok rumah yang ada di dekat laut itu lebih eh, tinggi harganya dibanding rumah-rumah yang ada di inland atau yang jauh dari laut, ditunjukkan dengan populasi juga ada heat map populasi di sini yang menunjukkan cukup banyak di area laut gitu. Kemudian setelah kita bisa EDA, kita udah tahu datanya seperti apa, akhirnya kita bisa lakukan preprocessing gitu. Kita bisa checking null values, checking outliers, kemudian correlation lagi kalau perlu. Kemudian ketika sudah clear, kita bisa dump datanya ke pickle dan untuk dilanjutkan ke fitur engineering gitu. Nah, untuk fitur engineering sendiri, kita udah dapat data pickle-nya kan. Kita udah dapat, kemudian kita olah data pickle itu gitu di fitur engineering. Di sini saya menambahkan 3 fitur tambahan gitu. Jadi fitur tambahannya yaitu rooms per household, bedroom per rooms, population per household. Nah, 3 fitur ini sebenarnya untuk mengkompensasi eh, bagi pandangan saya ya, untuk mengkompensasi data yang lama gitu. Jadi saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa ini data tahun 90-an gitu. Jadi cukup range-nya dari tahun sekarang itu cukup lama. Nah, saya mencoba untuk bisa merelatekan data itu ke data orang-orang zaman sekarang itu dengan menambahkan 3 fitur ini yang menurut saya penting gitu. Nah, tapi fitur ini itu tidak menjadi input atau sebagai nanti di input di API gitu. Jadi ini adalah fitur yang di back end atau di dalam di balik sistem yang nantinya akan dikalkulasi, yang nantinya akan diproses gitu, yang dimasukkan ke dalam ya data table-nya gitu. Kemudian saya melakukan recheck correlation dari fitur itu karena saya menambahkan fitur baru kan. Jadi saya pengen tahu nih fiturnya apakah punya korelasi yang baik atau enggak terhadap fitur-fitur yang lain yang udah ada sebelumnya, 9 fitur yang tadi. Kemudian ya checking numerical dan categorical feature. Kemudian saya lakukan splitting data. Kemudian eh, setelah splitting data dari trend dan test, saya meng-create pipeline di sini. Pipeline ini digunakan nanti untuk melakukan transform dan fitting scalar gitu. Jadi untuk numerical saya menggunakan imputer eh, dengan basisnya median. Kemudian untuk scalarnya saya menggunakan standard scalar. Dan untuk categorical feature saya input dengan menggunakan simple imputer dengan basisnya konstan, dan uh, scalarnya menggunakan one hot encoding gitu.
dari dua pipeline itu nanti saya gabungkan menjadi satu, dan nanti baru untuk masing-masing data train dan data test untuk ditransform gitu. Dan untuk data train itu dilakukan feed dan transform secara sekaligus, dan untuk data test saya hanya melakukan transform. Alasannya ya karena saya tidak mau ada data leakage di data test gitu, jadi saya tidak memfitkan di situ. Ini untuk tabel correlation-nya, ternyata setelah saya cek, tiga fitur baru yang saya tambahkan tadi itu menunjukkan hasil positif gitu, korelasinya gitu. Jadi saya bisa pakai untuk real product gitu. Eh, ya setelah pipeline dan ditransform ya kan untuk data train dan data test, eh, selanjutnya adalah kita dump. Lagi-lagi kita dump lagi untuk data train, fitur engineering kita dump ke Pickle, dan untuk data test fitur engineering kita dump ke Pickle juga nanti untuk dilakukan untuk di modeling dan deploying gitu. Nah, ini untuk modelingnya, eh, dari data train tadi. Jadi untuk modeling kita hanya menggunakan data train. Data testnya nanti untuk proses evaluasi gitu. Jadi untuk data train kita lakukan modeling. Saya menggunakan ada sekitar lima dari ya lima data lima algoritma machine learning, yaitu linear regression, ridge, ada KNN, ada random forest, ada XGBoost gitu. Dan masing-masing algoritma ini saya cek RMS score-nya gitu. Eh, untuk RMS score yang terbaik, saya akan melakukan tuning parameter di situ. Jadi RMS score yang terbaik adalah RMS score yang memiliki nilai paling rendah gitu. Jadi dari lima machine learning algoritma itu saya pilih yang paling rendah, terus saya tuning. Setelah dapat base hyperparameternya, saya langsung melakukan retrain lagi di model itu, dan ya setelah retrain dan dapat resultnya, saya freeze uh, ke Pickle dan nanti untuk dideploy ke Heroku dan Flash gitu. Nah, yang tadi saya bilang RMSI adalah sebagai evaluation model yang saya pakai gitu. Jadi dia adalah square root dari MSI gitu. Eh, nah, ini untuk result yang saya pakai itu dari SGBoost model. Eh, Resultnya cukup baik dari lima model yang lain gitu. SGBoost model memiliki RMSI sebelum hyperparameter itu ada 47588. Kemudian setelah hyperparameter menjadi lebih baik lagi dengan RMS-nya turun menjadi menjadi 45884 gitu. Jadi eh, yang saya pakai adalah untuk deployment adalah XGBoost model gitu. Dan ini adalah tabel untuk uh, graf untuk comparison, uh, menunjukkan komparasi dari data actual dan dua base machine learning modelnya gitu. Jadi ini adalah grafnya. Ini yang merah ini menunjukkan data actualnya, lokasi data actualnya sebarannya di sini gitu misalnya. Untuk price-nya median house income, house value ya maksud saya. Dan yang hitam yang ini itu adalah dari random forest. Jadi random forest ini eh, cukup baik tapi tidak lebih baik dari XGBoost. Jadi ini terbaik kedua. Terus XGBoost itu yang model terbaik yang saya pilih, itu yang ada X-nya ini. Jadi bisa dilihat bahwa X-nya ini lebih banyak yang mendekati di data aslinya gitu daripada yang lingkaran. Jadi bisa menunjukkan bahwa performa XGBoost di dataset itu cukup baik gitu dibandingkan random forest. Dengan support graf ini dan RMS score yang di atas tadi, saya bisa langsung freeze datanya yang dari XGBoost, maksudnya model machine learning-nya untuk nanti di deployment gitu. Nah, untuk deployment-nya sendiri saya menggunakan Heroku sebagai back-end-nya dan Flash sebagai front-end gitu. Alasannya karena saya sudah cukup familiar dengan HTML, karena Flash biasanya sangat erat dengan HTML.
karena saya sebagai background saya sebagai app developer yang biasa kerja dari, juga sama tim web, saya sangat familiar dengan HTML dan API di HTML seperti itu. Jadi saya sangat familiar dengan Flash juga, cepat untuk bisa belajar gitu. Dan Heroku karena ini sangat simpel ya. Jadi kenapa saya pilih Heroku karena karena dia memiliki fitur yang cukup simpel untuk bisa deployment-nya cukup mudah dan ya meskipun berbayar untuk sekarang. Dan ini adalah contoh dari API consume yang bisa dipakai gitu. Jadi bisa dilihat ini ada link URL untuk API-nya. Jadi ini adalah hostpredict.heroku.com, ini adalah main URL-nya, dan predict API ini adalah parameter yang dia ambil. Nanti tinggal passing datanya seperti ini dengan di dalam kolom data JSON seperti ini. Nanti dimasukin seperti ini mirip, nanti akan muncul value-nya. Ini adalah prediksi harganya gitu. Nah, kalau untuk UI-nya seperti apa, mungkin bisa saya tunjukkan di sini. Nah, ini adalah UI yang bisa diakses oleh user, jadi tidak melalui API lagi. Dan ini bisa dipredik ya, jadi seperti ini prediknya. Eh, saya mungkin ngasal aja di sini untuk sebagai contoh, karena saya tidak ada akses untuk data yang di API. Seperti ini contohnya, yang nearby. Kemudian kita predik. Nah, di sini ada value-nya gitu. Jadi ini untuk UI yang bisa dipakai oleh user. Nah, untuk kesimpulannya seperti apa sih gitu? Eh, kita udah tahu dari RMS score, terus dari eh, performa model tadi untuk prediksi dan API-nya gitu. Akhirnya saya memilih untuk menggunakan XGBoost untuk dataset ini karena ini lebih baik dari 5 model yang lain gitu yang saya pakai. Kemudian untuk Future Works, untuk para data entusias lain mungkin yang akan melanjutkan proyek saya ini, mungkin bisa mencari dataset yang lebih baru gitu, bisa scraping data dari beberapa situs yang di US untuk mencari data rumah yang terbaru gitu di sana dengan fitur-fitur yang terbaru juga yang lebih relevan gitu. Dan juga untuk dari segi machine learning-nya mungkin bisa pakai ensemble machine learning model, mungkin bisa lebih jauh untuk menurunkan nilai RMS score-nya dan bisa memberikan performa yang cukup baik nanti, harapannya seperti itu. Dan ini untuk referensinya bisa dilihat sendiri. Eh, dan ini ada useful links kalau pengen melihat untuk project GitHub-nya. Terus untuk melihat datasetnya, ini adalah UI modelnya yang bisa diakses oleh user secara end-to-end. Kemudian ini ada LinkedIn saya kalau pengen get in touch with me gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.